Ayo kita baca sama-sama ayat 22, saudara, supaya kita sadar betapa gobloknya kita sebagai gereja akhir zaman ini. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Stop sampai situ dulu. Kalau firman ini hanya berhenti sampai ayat ini, maka tidak salah kalau kita dikit-dikit bicara biar Tuhan, biar Tuhan. Itu Tuhan Yesus. Dia punya malaikat, biar dia yang kerja. Tapi ada yang berikut ini, yang dengan jelas Paulus diurapi Roh Kudus berkata, ada job description, saya pakai kata itu, yang Papa buat. Jelas. Saudara, manajer yang hebat sekalipun, mau lulusan Harvard, mau pengalamannya luar biasa, tapi kalau suatu hari dia pindah kerja dan dia tidak pernah buat job description yang jelas, bagaimana dia? Kacau. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Papa buat job desk yang hebat sekali. Yang ini sebagian besar gereja masih belum tahu job description ini. Cuma ada satu akibat kalau kita tidak tahu job description, kacau balau. Overlapping istilahnya, tumpang tindih nggak karu-karuan. Dan itu gereja sekarang. Hobinya cuma buat kebaktian saja, tapi tidak pernah tahu tugas dan tanggung jawab yang sesungguhnya. Tidak salah buat kebaktian, tapi jangan fokus ke situ. Kalau kita cuma fokus di kebaktian saja, kita nggak akan punya waktu untuk menggenapi Yohanes 14 ayat 12. Karena yang dikerjakan Tuhan Yesus itu selalu di luar bait suci. Jangan lupa itu, selalu di luar bait suci. Dia hanya sekali ke sinagog, nggak banyak. Selalu urusan dengan orang. Maka itu kenapa sampai Lukas 15 ada, gara-gara dia punya biasanya orang-orang berdosa dan para pemungut cukai biasa datang kepada Yesus mendengarkan dia. Ayat itu selalu saja jadi ukuran gereja yang benar. Bukan berapa besar gedungnya, bukan berapa banyak anggotanya, berapa miliar kolektanya, tidak. Gereja yang benar menurut Lukas 15 adalah yang biasa datang mendengarkan Yesus mengajar di gereja itu adalah preman-preman, rampok-rampok, drug dealer, pemerkosa, pezina. Kok gak ada yang amin? Harusnya begitu. Saya masih ingat saudara, Natal tahun 86, saya di Bandung khotbah di satu gereja. Panitianya minta ide supaya Natal itu lain. Lalu salah seorang saya usul begini, kalau orang ini sudah sering dengar saya ngajar, bagaimana kalau dalam kebaktian Natal nanti kita pilih salah seorang di antara kita yang bodor, istilah Sunda bodor itu kocak gitu. Terus kita pakaikan dia jadi orang gila. Lalu waktu kita nyanyi dia masuk supaya bergaya. Oh setuju, saya setujui betul. Nah cuma saya nggak tahu gimana kerjanya. Nah terus begitu kebaktian mulai, ini lagi puji-pujian ini saudara. Itu ributnya berbulan-bulan, majelis tersinggung, waduh sampai mau urusan polisi. Kenapa? Tiba-tiba orang gila ini masuk. Karena saya tahu, saya tersenyum. Wih kok kayak gila beneran jadinya orang ini. Itu saya sampai selesai tanya, kamu dapat pakaian gila itu dari mana? Itu rambut bisa dibuat kumal kayak gak keramas berbulan-bulan. Gak tahu dipakai apa. Mudahlah saudara, cuma baunya saya nggak ada, itu aja bedanya. Kalau alma lihat itu pikir, jadi waktu masuk, ya mereka gila. Nah terus dia duduk, teriak-teriak, langsung berapa majelis ngamankan. Dia meronta, nggak mau. Nah terus, begitu hebatnya make upnya itu sampai majelis nggak tahu ini anggota jemaat sendiri. Udah, terus dia teriak, saya mau ikut ibadah Natal, kenapa tidak boleh? Wah jadi tegang, akhirnya saya berdiri.
Saya bilang, stop, tenang dulu. Bahwa inilah keadaan kita sesungguhnya. Bahwa kita beranggapan gereja hanya untuk orang benar. Ketika ada orang tidak benar masuk, kita usir dia. Terus saya minta, kamu maju ke sini. Dia ngomong siapa namanya. Majelisnya yang tersinggung marah, saudara. Marah betul. Kami dipermalukan ini. Kenapa itu gak bilang dari tadi? Saudara, itu berbulan-bulan ribut. Anak-anak muda dimarahi habis. Saya jadi penengah waktu itu, tetap mereka gak mau minta maaf aja. Ya malu dong majelisnya. Nah, itulah buktinya gereja gak pernah siap terima orang tidak benar. Aku itu jatuh tidak. Nah, ini buktinya. Saudara, mari kita lihat job description yang Bapa buat untuk kita dan untuk Tuhan Yesus. Nggak banyak, cuma untuk dua hal saja. Yesus dan kita. Kalimat berikut. Mazmur 22. Dan dia, sederhana, job di sini sederhana. Dan dia itu Yesus. Telah diberikannya. Nyanyi itu siapa? Bapa. Ya, Yesus telah diberikan oleh Bapa kepada siapa? Gereja kita. Sebagai apa? Kepala dari segala yang ada. Lalu ayat 23 job desk-nya, gereja sebagai apanya? Tubuhnya. Stop sampai di situ. Mengapa kita nggak pernah perhatikan ini? Saya bersyukur dalam 2 bulan ini saya sudah bisa membatalkan 3 gereja yang membuat Natal dan biaya puluhan juta. Saya bangga sekali itu. Kurang ajar. Kalau gereja Natal sampai ratusan juta itu kurang ajar betul, saudara. Apalagi zaman susah seperti ini. Coba lihat, waktu itu yang terakhir saya ngomong untuk dekorasi saja. Pernah sadar nggak? Kalau gereja itu isinya 1000 jemaat, untuk membuat dekor nggak cukup 5 juta. Betul tidak? Nggak cukup. Betapa jahatnya kamu. 5 juta cuma dibuat cepret-cepret foto terus dibongkar lagi. Kurang ajar betul itu. Kalau 5 juta diberikan nasi bungkus, berapa ribu orang kenyang. Diberi cuma untuk foto saja. Coba lihat itu. Belum lagi seragam paduan suara. Seragam tamborin, seragam pengerja, berapa juta lagi? Ngeri, saudara. Alasannya, ya kan kita ngundang orang yang belum percaya. Buktikan. Berapa yang datang yang belum percaya itu? Betul, maaf, saya ini bukan merendahkan, tapi ini fakta. Kejam sekali kita. Karena kita nggak tahu job description ini. Karena kita menganggap apa-apa biar Tuhan. Maka itu yang belum sempat memberi dana Natal, batalkan. Jangan kasih uang itu ke gereja. Untuk apa? Uang Natal pakai untuk orang miskin. Oh ya, amin, cuma 2. Maaf kalau gak ada gembala di sini, jangan tersinggung. Karena apa, saudara? Untuk apa buang-buang uang buat pesta Natal? Akhirnya kembali ke kita lagi yang nikmati. Renungkan ini. Jadi job desk-nya jelas. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia itu hanya kepala. Jangan lupa ini. Maka itu doktrin pengangkatan dan doktrin kedatangan Yesus semuanya salah. Yesus nggak akan datang dengan tubuh dari langit. Tidak. Sebab tubuhnya masih ketinggalan di bumi. Maka itu arti kata kedatangan Yesus. Seringkali orang memakai kisah Rasul 1. Engkau lihat seperti dia naik, begitu dia datang. Jadi kelihatan dengan tubuh kepala. Enggak. Itu konsep yang salah. Dia akan memerintah bersama dengan kita di bumi ini. Job desk untuk gereja, kita jadi tubuh. Oke? Nah, kalau dia kepala, kita tubuh. Kakinya di mana? Nah, dia bukan kepiting, ingat itu. Kenapa saya nyebut dia bukan kepiting? Kalau kepiting, kaki, badan, tangan semua di kepala. Nggak ada perbedaannya.
Yesus belum kepiting, ingat itu baik-baik.